Sama seperti koin 1 sen 1907 pada konten sebelumnya, bisa dikatakan koin kuno ini adalah cetakan tahun langka dari 1 sen 1901 hingga 1912. Keseluruhan 1909 dicetak sebanyak 7.500.000 keping dibandingkan dengan keluaran tahun-tahun sebelumnya dan tahun-tahun sesudahnya. Selain itu, koin ini juga dicetak dalam versi proof, namun tidak diketahui jumlah cetakannya. Sama seperti koin 1 sen yang telah saya upload sebelumnya, koin ini pun dicetak di Royal Dutch Mint Utrecht, Belanda. Nah, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Ya, seperti biasa, saya sapa kawan-kawan semua dari balik video ini. Nah, pada kesempatan ini, kita akan ngobrolin atau kita akan ngomongin 1 sen 1909 yang bisa dikatakan tahun langka. Jumlah cetakannya sama dengan 1907 pada video sebelumnya. Oke guys, mari kita lanjutkan. Tampilan depan koin ini menampilkan perisai mahkota kerajaan Belanda yang membagi tahun cetakan. Tertera tulisan Netherlands Indie 1909 dan 1 sen, serta memiliki Prapi Mark Albert with Star gaya Gerard Broom, seorang acting mint master dari Royal Dutch Mint Belanda. Sisi belakang menampilkan nilai dalam aksara Jawa dan Melayu Arab dalam lingkaran dekoratif yang sama. Nah, review penuhnya atau full reviewnya koin jenis 1 sen ini telah dimulai pada konten 1 sen 1908 yang telah saya buat beberapa waktu yang lalu. Jadi di sini kita tidak akan lagi membahas spesifikasi serta ulasan numismatiknya. Namun, ada perbedaan signifikan antara koin 909 ini dengan 1 sen 1901, 1902, 1907, dan 1908, yaitu terletak pada Prapi Marks-nya yang menggunakan Halberd with Star karya Gerard Bloom seperti yang telah disebut sebelumnya. Nah, bagi kawan-kawan yang belum mengetahui informasi spesifikasi karakteristik koin ini, ya silahkan tonton video tentang 1 sen, tentang koin 1 sen 1908. Link telah saya sematkan di deskripsi. Demikian juga informasi panduan harga. Jadi dalam kesempatan ini selama beberapa menit ke depan kita akan memfokuskan tentang coin value atau panduan harga secara numismatik untuk produksi umum atau sirkulasi standar maupun cetakan proofnya. Nah, dan beberapa lama mari kita lanjutkan panduan harganya sekaligus informasi harga jual di rumah lelang. Yang pertama, menurut katalog koin dunia atau standar katalog of all coin, di sini saya menggunakan tahun cetakan 1901 hingga tahun 2000, yaitu edisi ke-42 tahun 2015. Nah, di sini di katalog ini kita dapatkan informasi sebagai acuan bahwa harga jual di mana koin dengan kondisi fine yaitu sekitar 7 dolar, kondisi very fine yaitu sekitar 20 US dollar, extra fine yaitu sekitar 40 US dollar, UNC dengan kondisi mint state 60 yaitu 80 US dollar, UNC mint state 63 yaitu 120 US dollar. Nah, jadi di sini ya dengan jumlah cetakan yang sama dengan koin 1 sen 1907, harga koin 1 sen 1909 ini tentu agak lebih mahal. Pada beberapa kondisi tertentu bisa 1 kali lipatnya atau 100% lebih mahal dari harga 1907. Nah, saat narasi ini saya buat, ya 1 dolar itu kisaran 16.315 rupiah ya. Jadi mungkin bagi kawan-kawan yang ingin mengecek, ya silahkan ya, hitung sendiri kalau dirupiahkan. Nah, masih menurut katalog yang sama, untuk cetakan proofnya yaitu seharga sekitar 175 US dollar atau kalau dirupiahkan itu kurang lebih 2,8 juta rupiah. Ya, meskipun ada satu pertanyaan yang muncul di pikiran saya, mengapa 1 sen 1907 dan koin yang sedang kita bahas ini yaitu 1 sen 1909 ini dengan jumlah cetakannya yang sama yaitu sebanyak 7.500.000 keping, namun justru yang lebih mahal ada pada koin 1 sen 1909. Nah, di sini saya coba menganalisa ya untuk mencari jawabannya. Ya, kawan-kawan mungkin boleh tidak setuju atau tidak sependapat dengan saya. Dan menurut saya jawabannya terletak pada Prapi Mark-nya. Mengapa demikian? Penggunaan Prapi Mark Halberd with Star kayak Gerard Bloom pada koin termasuk yang sangat jarang-jarang dibandingkan dengan Halberd kayak Hugo Lauren Adrian van den Walbake. Saya sendiri sangat jarang melihat
Pripy Mark Halberd with Star kayak Gerard Bloom ini ya. Nah, jadi sepertinya Pripy Mark inilah yang membuat koin 1 sen 1909 ini lebih mahal dibandingkan 1 sen 1907 dengan jumlah cetakan yang sama banyaknya. Nah, oke, ini hanya sekedar pendapat pribadi ya. Pendapat pribadi saya. Bagi kawan-kawan yang mungkin ada jawaban lain, bolehlah ditulis di kolom komentar. Nah, tapi Min, apakah harga-harga yang ditampilkan dalam katalog merupakan harga mati? Nah, jawabannya tidak. Harga yang ada yang ditampilkan dalam katalog bukan harga mati, namun hanya bersifat panduan yang telah dilakukan appraisal oleh para numismatis, ahli uang kuno, sejarawan, dan ahli yang berkompeten lainnya. Ya, di sini kita tidak dipaksa untuk setuju dengan harga yang ada dalam katalog tersebut ya. Namun kawan-kawan bisa bayangkan, jikalau tanpa panduan, maka akan kacau balaulah dunia numismatik. Ya, setidaknya dengan ada panduan harga uang koin dalam suatu katalog, kita dapat menimbang-nimbang tentang bias dan akurasi. Jadi, apakah suatu koin memang pantas atau tidak jika dihargai atau dinilai seperti itu gitu. Nah, selain itu, biasanya saya juga menggunakan website NGC Coin untuk mengecek panduan harganya. Barangkali ada perbedaan yang signifikan. Namun ternyata harganya justru cenderung sama. Jadi saya tidak menampilkan tabelnya dalam konten ini. Ya, kenapa cenderung sama? Ya, sepertinya ini lagi-lagi hanya analisa ya. Sepertinya NGC Coin pun tetap merujuk pada katalog koin dunia untuk menginformasikan panduan harganya. Nah, oke guys, itu tadi panduan harga koin kuno 1 sen 1909 kalau menurut katalog koin dunia. Nah, sampai narasi ini saya buat, saya belum menemukan adanya jejak lelang untuk koin ini, baik sirkulasi standarnya. Jejak lelang untuk versi proofnya pun sampai narasi ini saya buat juga belum ditemukan. Ya, oleh karena itu konten ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Nah, yang terakhir, dan ini benar-benar yang terakhir sebelum konten ini benar-benar saya sudahi, sebagai informasi untuk sekedar pengetahuan saja, untuk sekedar tahu saja bahwa dalam katalog koin dunia, sebagaimana yang telah disebutkan tadi, ya, koin ini memiliki nomor katalog KM307.2. Ya, di situ disebutkan bahwa koin ini diterbitkan pada masa pemerintahan Raja Willem III. Namun faktanya adalah Raja Willem III naik tahta pada tanggal 17 Maret 1849 dan berakhir pada tanggal 23 November tahun 1890. Kemudian dilanjutkan oleh Ratu Wilhelmina yang mulai berkuasa atau naik tahta pada tanggal 23 November tahun 1890 dan berakhir pada tanggal 4 September 1948. Ya, seharusnya di sini kawan-kawan semua sudah paham ya dan mengelompokkan bahwa koin yang kita bahas ini masuk ke pemerintahan yang mana. Ya, kawan-kawan, benar sekali, yaitu masuk ke pemerintahan Ratu Wilhelmina. Ya, barangkali ini adalah mungkin sedikit koreksi buat katalog koin dunia. Oke kawan-kawan, inilah akhir dari konten kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.